Siap. Hormat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, pertanyaannya ini. Semuanya sehat ya? Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau memastikan kondisi kerapian kalian, kondisi kelasnya sudah bersih. Coba dicek bajunya sudah rapi atau belum. Di bawah, di lantainya, di bawah mejanya dicek apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, tentunya diambil dulu dan dibuang ke tempat sampah. Ya? Sudah bersih semua? Baik, Ibu mau mengabsen dulu, mengecek kehadiran kalian. Nah, nanti kalau Ibu absen, ya, Ibu sebutkan namanya siapa. Tolong sebutkan kata-kata motivasi yang bisa membangkitkan semangat kalian. Ya, kata-kata motivasi mungkin yang sudah tertanam di dalam diri kalian. Bisa? Bisa. Baik, sampai Ibu absen satu persatu. Abelia? Paskib ya, masih paskib. Alif Fatir Nambah? Adik-adikku, Ya, saya bersinar seraya saya bertumbuh. bersinar dan bertumbuh ya. Ya. Alvin? Ya, Tetap konsisten. tetap konsisten. Alzafidin? Hadir. Ya. Perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Oh iya. Di penelitian juga ada bagus ya Alzafidin. Kemudian Amanda? Ya. Tetap semangat. Supiandi? Hadir. Ya. Jadilah seperti pohon yang menjulang tinggi walaupun diterpa angin tapi tidak berkembang dan tetap tinggi. Ya, enggak. Suri, baik. Jadi kalian masing-masing sudah mempunyai kata motivasi. Tentunya itu menjadi penyemangat kalian untuk melangkah menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin kita konsentrasi sedikit. Coba duduknya yang tegak. Tegakkan di sini saja ya. Ya. Nanti tarik nafas, tahan sebentar, kira-kira 5 menit boleh. Jangan detik lah ya. Kemudian keluarkan secara perlahan. Bisa kita coba? Bisa. Bisa. Siap. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan secara perlahan. Tarik nafas lagi. Keluarkan secara perlahan. Gimana, cukup? Cukup mau lagi? Bagaimana rasanya? Tenang, lebih lepas kayaknya. Yang beban-beban tolong dihempaskan. Yang beban-beban buang saja. Kita mau berdiri. Nah, hari ini kita akan belajar peluang seperti yang sudah kalian lihat. Tapi sebelum belajar, Ibu akan sedikit membuka video yang semoga ini bisa memotivasi kalian. Ya, coba kita lihat terlebih dahulu. Tolong didengarkan secara baik-baik. 99% manusia tidak ingin melakukan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan impian mereka. Menunda, bermalas-malasan, merasa masih mempunyai waktu, merasa terlalu muda, merasa terlalu tua. Selalu saja kamu mau, tetapi apa yang kamu butuhkan? Kalau kamu tidak melakukannya siang dan malam, maka kamu tidak akan dapat dan kamu tidak akan mendapatkannya. Lawan semua rasa sakit, maka kamu akan tumbuh.
Apa lagi? Rajin, konsisten. Apa lagi? Menyerah. Ya, pantang menyerah. Melawan rasa malas dan takut. Ya, melawan rasa malas dan takut. Intinya, ya kita tetap apapun yang kita inginkan pasti kita harus berusaha. Tidak ada yang semuanya instan gitu ya. Jadi harus ada proses yang kita jalani. Tadi kan kalian sudah menyebutkan kata-kata motivasinya. Nah, itu kan salah satu penyemangat kita untuk mencapai tujuan kita. Kita ingin menjadi orang seperti apa? Menjadi orang sukses misalnya, menjadi orang yang baik misalnya, berakhlak baik. Nah, semua itu kan perlu proses ya. Jadi tidak ada yang secara cepat langsung berubah gitu kan. Semuanya itu perlu konsisten, komitmen, disiplin ya. Bisa diambil maknanya ya dari video tadi ya. Bisa ya, semoga ini bisa menginspirasi kalian. Nah, kalau tadi terkait motivasi, nah sekarang karena sekarang itu pemerintah menggalakkan kita tentang kebiasaan anak Indonesia hebat. Tahu nggak? Kira-kira apa saja? Ada berapa? Kebiasaannya? Ada 7. Masih ingat nggak yang pertama apa? Bangun pagi. Ya, bangun pagi. Kemudian yang ketujuh, Tidur cepat. ya, tidur cepat. Inilah pola yang diharapkan ada di setiap anak Indonesia supaya anak Indonesia menjadi anak yang hebat. Nah, sekarang kita akan supaya mudah mengingat ya, ibu minta nanti kalian bertepuk. Kita akan mempraktekkan tepuk anak Indonesia hebat. Jadi kalau ibu tanya, tepuk anak hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, anak hebat. Pokoknya anak hebat kita nih jadi anak yang hebat ya, hebat. Ya, boleh kita coba? Boleh. Boleh, mungkin semuanya bisa berdiri dulu biar semangat. Siap? Siap? Siap. Ya. Tepuk anak hebat. Bangun pagi. Beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, belajar, masyarakat, tidur cepat, anak hebat. Ya. Apa? Bisa ya? Sudah. Ya mungkin nanti kita gunakan untuk kalau kita sedang belajar ya. Jadi untuk supaya kalian mengingat dan untuk apa supaya kita tidak terlalu tegang dengan belajar. Ya, silakan duduk kembali. Ya, jadi hari ini ya ibu akan mengajarkan tentang materi peluang. Nah, dengan tujuan pembelajarannya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Apa yang kamu ketahui? Ya, dengan tujuan pembelajarannya diharapkan nanti kalian bisa menghitung peluang suatu kejadian. Nah, sebelumnya pernah nggak kalian kalau bahasa sehari-hari itu kita memperkirakan atau memprediksi? Misalnya kemungkinan hari ini hujan lagi nih, kan kebetulan pagi hujan. Nanti siangnya hujan ini kira-kira berapa persen? Pernah nggak? Atau misalnya kalian itu mau pergi ke sekolah nih dari rumah. Nanti misalnya di sekolah nih kena hujan nggak ya bisa jalan? Atau peluang seorang anak lahir. Kalian tahu kan kalau anak itu kalau di dalam kandungan ibu pasti punya berapa kemungkinan dia lahir jadi kelaminnya? 2. Apa saja jenis kelamin? Ya, kalau tidak perempuan laki-laki. Nah, zaman sekarang kan memang sudah ada alat teknologi untuk melihat USG itu ya. Benar, oh anaknya cowok, anaknya cewek. Tapi kan kalau zaman dahulu atau misalnya kita tidak menggunakan alat itu kan pasti kita memperkirakan nih. Oh, kira-kira ini lahirnya anak ibu ini cowok. Jadi pernah enggak? Ini kayak
50% atau 1/2 atau setengah lah ya. Setengah kan? Kalau tidak laki-laki ini perempuan. Itu kan mungkin biasa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya enggak? Ya. Nah, makanya di sini di matematika, di pelajaran matematika, hari ini kita akan belajar peluang suatu kejadian. Ternyata kejadiannya hanya sekian persen, kejadiannya hanya 1/2 atau 1/4. Ya, baik, kita lihat video ini. Mengenai peluang, mari kita mulai dari beberapa pertanyaan. Berapakah peluang seekor sapi bisa terbang? Ya, kira-kira berapa peluangnya? 0. Tidak mungkin kan? Nah, oke, lanjut. Terbang, kita bisa mendapatkan angka atau gambar. Total 2 kejadian. Jadi, peluang muncul angka dalam pelemparan sekeping uang logam adalah 1/2. Atau Ya, jadi tadi kalau satu uang logam itu tadi ada bawah. Satu uang logam itu kita lempar, dia kemungkinannya hanya ada dua. Ya, kalian tahu uang logam kan hanya ada 2 sisi. Yang pertama kita katakanlah misalnya sisi angka nih kayak uang logam. Nih, semuanya punya kan? Kalau angka 500 misalnya atau 1000 itu kita kategorikan dia angka, ya kita sebut dia angka. Kalau di sini gambar, kebetulan ini gambar orang sama gambar burung garuda, ya berarti ini namanya gambar. Ini sisi angka yang dituliskan dan ini adalah sisi gambar. Nah kalau ini kita lempar, berarti hanya berapa kemungkinan? 2. Kemungkinannya kalau tidak angka adalah gambar. Nah, total semua kejadian yang mungkin itulah 2 tadi. Itu namanya ruang sampel. Ruang sampel. Jadi kalau kalian mendengar istilah ruang sampel, ya total kejadian ini yang mungkin terjadi. Ya, jadi ada 2. Nah, kalau ditanya berapa peluang munculnya sisi angka? Nah, yaitu banyaknya cara suatu kejadian. Jadi angka itu kalau muncul cuma berapa kali? Sekali kan angka, kan? Nah, maka peluangnya adalah 1/2. 1 itu didapat dari sesuai pertanyaan. Misalnya berapa peluang munculnya gambar? Kalau kita lempar kan kalau tidak gambar angka, berarti munculnya kejadian ini hanya 1 kali dibagi dengan total semua kejadian. Ya, jadi ada yang menyebutkan kalau 2 itu adalah ruang sampel, tapi kalau munculnya angka itu namanya titik sampel. Jadi bagian dari ruang sampel, ya. Jadi kalau ditanya berapa munculnya gambar, peluang munculnya gambar, maka jawabannya 1/2. Berapa munculnya angka, peluang munculnya angka? 1/2 juga. Nah 1/2 itu kalau kita persentasekan itu sama juga dengan 50%. Baik. Sekarang kalau kita lihat ya di pertanyaan yang sama ya, kalau misalnya munculnya gambar juga setengah, munculnya angka juga setengah, ya. Paham untuk bagian ini? Paham. Ya coba saja nanti kita lempar munculnya apa gitu kan. Baik, selanjutnya, nah ini dadu. Kalau salah ibu ada bawa dadu. Kebetulan di rumah itu ada anak ibu punya mainan ini. Kan biasanya dadu itu yang kecil kan, kayak ini ulat tangga biasanya ya. Nah, kalau ini pas dadu dapat dia bermain capit kan. Nah, dadu dimain monopoli misalnya. Jadi dadu itu mempunyai berapa sisi? 6 sisi. Ini sisi pertama, titiknya 1 berarti kita katakan 1. Kemudian sisi kedua, kemudian sisi ketiga, 4, 5, 6. Nah, kalian sudah mungkin dulu ya sama ini ya. Nah, kalau kita lempar, misalnya ibu lempar, munculnya misalnya angka 4. Berarti kalau pertanyaan ibu, berapa peluang munculnya mata dadu 4? Maka jawabannya 1/6. Iya, 1/6. Oh, udah bisa ya. berapakah peluang mendapatkan kartu as?
Ya, kartu as. Ya. Bagaimana yang lain? Azra berapa? Ya, 4/52. 4-nya dari mana Azra? Hasil kartu asnya kan ada 4 jenis tuh. Ya. Masing 4 jenis itu ada kartu asnya. Ya, ya. Kemudian 52 itu dari Semua kartu. semua kartu. Jadi kalau ditanya ruang sampelnya berapa? Ruang sampel. Ruang sampel itu semua kejadian. 52. Jadi kalau ditanya ruang sampel itu ada 52. Tapi kalau ditanya munculnya kartu as ada 4. Karena tadi Azra bilang benar, setiap jenis itu mempunyai kartu as. Karena ada 4 jenis, maka 4 jenis kartu as. Maka peluang munculnya kartu as jadinya berapa? 4/20. Kita lihat jawabannya. Mari kita pikirkan baik-baik. Ada berapa as dalam paket kartu ini? Ada 4 kartu as. Dan total keseluruhan kartu ada 52 lembar. Jadi peluang mendapatkan kartu as dari set kartu ini adalah 4/52. Ya, kalau kita sederhanakan berapa ini? Atas bagi 4, bawah bagi 4. Berarti 1/, benar ya? Ya, 1/13 itu kalau kita sederhanakan. Landasan mengenai teori peluang. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa komen. Ya, jadi itu adalah sekilas ya materi tentang peluang. Ya. Nah, jadi dari video yang disampaikan boleh kita ambil kesimpulannya bahwa untuk menghitung peluang suatu kejadian, misalnya peluangnya kejadian A, maka rumusnya ya adalah apa? Titik. Banyaknya Ya, kayak tadi disebutkan kalau biasanya itu kita mengenal kan ada ruang sampel, ada titik sampel. Nah, ruang sampel itu kita biasanya memberi simbolnya adalah S, NS. Kemudian titik sampel itu biasanya kita beri simbol dengan NA. Makanya peluang itu ya kita buat rumusnya seperti ini. Ingat A ini adalah simbol saja. Boleh diganti dengan abjad apapun, huruf apapun. Kalau S ini biar mudah melihat adalah ruang sampel. Ruang sampel didapat dari banyaknya kejadian, ya banyaknya kemungkinan kejadian dari suatu percobaan. Kayak tadi kalau kita melempar dadu, berarti ruang sampelnya 6. Tapi kalau ditanya SA berarti titik sampelnya itu sesuai dengan pertanyaan. Kalau ditanya berapa peluang munculnya mata dadu angka 5, berarti angka 5 ada berapa? 1. Maka peluangnya 1/6. Bisa? Nah, bisa. Boleh ke sini kalian tulis di bukunya masing-masing. Dengan keterangan NA adalah titik sampel, NS adalah ruang. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau kalian sudah memahami, di sini Ibu akan memberikan LKPD yang kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, kelompoknya juga sudah kita bentukkan kemarin. Sudah langsung duduk di kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu memberikan LKPD harus kalian kerjakan secara berkelompok dan bahan ajar yang bisa menjadi tambahan untuk kalian memahami materi ini. Ya, di sini juga ada kelompok. Kelompok ini Diana ya. Coba dibaca dulu. Sudah dapat semua? Ya, silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing.
pengalaman seberapa dari mana sudah menjelaskan kan? Ya, ini ya. Yuk silakan. Dari ruang sampel hasil Jadi 8 itu namanya ruang sampel. Jadi kalau pin itu berarti ada 8 bagian, 8 sektor tadi kan? Ya. Ya, gimana yang lain? Ada pertanyaan? Atau sudah sama jawabannya? Sama. Ya, kalau tidak ada boleh ditutup. sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya. Yang lain jelas ya untuk soal nomor kasus 1? Jelas. Baik, kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua yang maju. Kelompok 6. Kelompoknya Supi dan kawan-kawan, silakan maju ke depan. Gratis buku novel. Jadi pertanyaannya, tentukan ruang sampel dari pengambilan satu buku secara acak. Jika kita hitung seluruh kupon yang dijumlahkan ini, total ruang sampel seluruhnya itu adalah 15. Yang pertanyaan kedua yaitu hitung peluang mendapatkan yang pertama diskon 6%, yang kedua diskon 10%, dan yang ketiga gratis buku novel. Bagaimana, ada masukan dari kelompok lain atau ada pertanyaan, silakan. Jadi tadi yang pertama jawabannya 8, diskon 5% ya? 8 per 15, 10% itu 5 per 15. Dan ada lagi tadi ya, 2 per 15. Terus alasannya sudah benar kan? Ya, sip. Boleh ditutup? Oke, sekian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mengucapkan. Baik, terakhir kita ke kasus 3. Enggak ini, prima. Kasus 3. Jadi jawabannya adalah 7 per 12. Dan bagaimana kami mendapatkan 7 per 12? Jadi 7 kami dapatkan dari jumlah warna biru dan 12 kami dapatkan dari semua bus yang ada. Lalu pertanyaan kedua, tentukan peluang bus berwarna merah atau putih terpilih. Jadi peluangnya yang merah 3 per 12 dan yang putih 2 per 12. Cara mendapatkannya sama seperti mendapatkan peluang bus berwarna biru. Peluang menghitung bus berwarna biru terpilih kemungkinan berapa persen? Ya, boleh. Bagus. Apa tanya? Kelompok itu. Ya, harus selesai. Coba dengarkan Lima mencoba menjawabnya. Nah, jadi kan tadi awalnya aku gimana cara membuat dari 7 per 12 itu diukur berapa persen. Jadi kalau dalam hukum apa saja hari mau jadi persen berarti dikalikan dengan 100. Ya, sama yang lain? Ya. Sudah pertanyaannya ya, jadi menambah pengetahuan kita cara merubah menjadi ke persen. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Lima ya, sudah benar. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak? Ada? Ya, kalau tidak boleh ditutup ya Lima. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari tadi 3 kasus yang sudah disampaikan, 3 kasus yang sudah Ibu berikan, kira-kira ada yang masih membingungkan? Ada yang masih membingungkan atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kita bahas bersama?
Sudah. Yang tadi 3 kasus itu. 3 kasus tadi. Sudah paham, Bu. Sudah paham. Semuanya bagaimana? Paham ya? Tidak ada pertanyaan ya? Berarti aman hari ini? Aman. Belajar hari ini bisa semua? Bisa. Kita mengakhiri diskusi ini, Ibu pengen kalian tulis di bukunya masing-masing. Ibu kasih pertanyaan singkat ya. Ibu bacakan pertanyaan singkat, kalian langsung jawab di bukunya masing-masing. Di buku ya, bukunya ditulis ya. Dengarkan pertanyaan Ibu baik-baik. Ya. Siap? Siap, Bu. Sebuah kantong, jangan dicatat. Kalian nanti langsung jawab saja. Cuma dengarkan soal Ibu, nanti kalian langsung tulis jawabannya. Sebuah kantong berisi 5 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Jika diambil 1 kelereng secara acak, tentukan peluang terambilnya kelereng merah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah nanti bukunya dikumpulkan ya. Kertasnya dikumpulkan. Jeruk 2, anggurnya 3. Jeruk 2, anggur 3. Berapa peluang mendapatkan rasa anggur? Anggur kan dikumpulkannya ada? Sudah kan? Sudah, semuanya nanti dikumpulkan di depan. Itu pertanyaan individu. Ya. Sudah? Boleh kumpulkan langsung di depan? Sudah buat? Coba Ibu sudah kumpulkan kan? Coba Ibu bahas ulang. Kira-kira dalam tadi sebuah kantong berisi 5 kelereng merah dan 3 kelereng biru, berapa peluang mendapatkan kelereng merah? Siapa yang mau jawab? Yang lain yang belum pernah ngomong. Coba, Marwan sudah. Fitri. 5. Ya, 5 ke 8. Kenapa dapat 5? 5 dari mana? Dari kelereng merah. Delapannya dari mana? Buang sampel. Jadi dalam satu kotak ini ada 8. Buang sampelnya ada 8. Nah, tinggal ditambahkan saja ya. Kemudian yang nomor 2, siapa yang menjawab? Jatuh tadi. Aziza, silakan. 3 kan? Nah, dari mana 3-nya juga? Angka ganjil itu berapa saja? 1, 3, 5. Ya, ada 3. Kemudian uangnya dari mana? Jumlah ruang sampelnya. Ruang sampelnya ada 6. Jadi jawabannya 3/6 atau 1/2. Kemudian yang terakhir, mendapatkan rasa anggur. Siapa yang menjawab? Tadi? Alvin. 3/5. 3-nya dari mana, Alvin? Rasa anggur. 5-nya dari mana? Ruang sampel. Karena dalam kantong itu ada 2 rasa jeruk dan 3 rasa anggur. Nah, kayaknya semuanya jawabannya sudah benar nih. Semuanya dapat 100 ya. Ya, baik. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mungkin Ibu pengen kita merefleksi sedikit ya. Menurut kalian, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Salah satu orang yang mungkin lebih jelas mendengarnya. Ya, coba. Ali. Gimana Ali? Untuk pelajaran hari ini sangat seru Ibu. Menambah wawasan baru dan juga bisa menghitung peluang-peluang yang sebelumnya mungkin ini berasa tidak berguna. Hari dipelajari rupanya berguna sekali untuk kehidupannya. Oh ya.
berbau-bau judi. Benar nggak? Saya ini dilempar nanti pulau-nya berapa? Atau main yang pakai angka-angka. Wah, ya pokoknya adalah hal-hal yang judi itu ya. Nah ternyata kalau nanti kalian belajar keluar, ternyata kalau orang melakukan hal itu peluangnya besar atau kecil? Kecil sekali. Jadi orang melakukan judi, perjudian itu, apalagi yang menebak angka atau menebak kemungkinan yang sebenarnya ruang sampelnya itu banyak, maka peluangnya akan kecil. Makanya di sini ibu mengingatkan jangan melakukan hal yang tidak tersebut, ya. Jadi jangan melakukan judi dan sebagainya. Yaitu untuk pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, jadi kesimpulannya keluar pelajaran peluang hari ini kesimpulannya adalah rumusnya. Siapa yang mau menyebutkan rumus dari peluang? Ya, coba Aika. Titik sampel peluang sama dengan titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Ya, titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampel itu didapat dari ya total kemungkinan yang akan terjadi. Kayak daun ini kan ada 6 sisi berarti. Nah kayak tadi apa daun? Daun remi. Berapa ruang sampelnya? 52. Berarti itu adalah ruang sampel. Nah titik sampelnya itu tergantung dari pertanyaannya. Kalau ditanyanya munculnya misalnya ada 2 angka 6, berarti kan 6-nya hanya ada 1. Maka peluangnya 1 buat. Bisa gunakan rumus peluang? Bisa. Nah, ibu mengingatkan kembali. Jadi pada hari ini juga sebenarnya tadi ibu juga melihat untuk 8 profil lulusan pengadilan. Ya, jadi di sini ibu melihat dari kolaborasi kalian, bagaimana kerja sama kalian di kelompok masing-masing. Itu ibu nilai sudah bagus sekali, sudah kompak. Kemudian setiap anggota kelompoknya kata ibu tadi harus paham dengan apa yang kalian isikan. Jadi tidak hanya perwakilan satu orang saja yang bisa misinya, tapi kawan yang lain tidak bisa. Tapi kalau tadi ibu melihat semuanya sudah ikut berdiskusi dengan baik, memecahkan permasalahan yang ada di LKPD. Merasa gitu ya? Ya. Ya, jadi semuanya sudah berkolaborasi dengan baik. Kemudian juga ibu melihat dari komunikasi ya. Kalian menyampaikannya juga sudah baik. Teman kalian bisa memahami apa yang kalian sampaikan dan sudah mendiskusikan permasalahan dari setiap kasus, bahkan ada yang sudah sampai menentukan persentase walaupun ibu tidak menghitung persentase, tapi akhirnya bisa diselesaikan oleh kelompok yang maju tadi, kelompok Arimatea ya, yang sudah menjelaskan tentang menghitung persen. Jadi kalau nanti ibu suruh mengubah ke dalam persen, ya kalian pasti bisa ya. Nah untuk pertemuan berikutnya ibu akan menjelaskan tentang frekuensi harapan. Nanti setelah kalian sudah tahu peluang, nanti kita akan belajar tentang frekuensi harapan. Boleh nanti kalian searching, cari-cari di internet, di YouTube atau dimanapun tentang frekuensi harapan materi peluang. Ya? Ya, ada masukan atau ide saran terhadap mungkin proses pembelajaran kita atau untuk masukan buat ibu ke depannya? Ada masukan atau ide saran? Kritik pun boleh? Sudah pas dulu. Sudah pas. Terus masalah tadi tenang nggak belajarnya? Ya. Berarti aman ya untuk hari ini ya? Semuanya merasa senang? Senang. Ada yang senang kan? Iya. Dari jawabannya semoga seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi untuk hari ini mungkin pelajarannya ibu cukupkan sampai di sini. Jadi mohon kedepannya kita tetap belajar seperti ini, semuanya tetap semangat ya. Kemudian jangan takut untuk memberikan masukan, saran, ya, kritik bahkan sekalian. Nah, jadi untuk hari ini ibu akhiri, mohon maaf jika ibu ada salah-salah penyampaian kata. Ya, semuanya tujuannya hanya untuk kebaikan kalian. Ya, jadi ibu
mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hormat.